PNS sumringah, THR dipercepat dan bisa lebih besar dari gaji pokok. Kabar baik bagi aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil atau PNS. Karena pemerintah menjamin pemberian tunjangan hari raya atau THR tahun ini yang akan diberikan secara penuh, bahkan dipercepat pencairannya. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian RI, Susi Wijono, menjelaskan pencairan THR PNS akan dilakukan lebih cepat, yakni 10 hari sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Untuk yang ASN pun Pak Menko kemarin sudah menyampaikan ke Bu Menteri Keuangan untuk bisa dibayarkan H-10 untuk THR-nya. Ujarnya dalam program Power Lunch yang dikutip hari Kamis lalu. Dengan memberikan THR lebih cepat dibandingkan pekerja swasta yang 7 hari sebelum Lebaran, pemerintah berharap terjadi daya beli yang lebih baik, di mana saat daya beli masih lemah akibat pandemi COVID-19. Sehingga kira-kira 10 hari terakhir sebelum Ramadan, baik ASN maupun karyawan swasta mempunyai daya beli dan yang diharapkan berbelanja, jelasnya. Tak hanya dengan memberikan THR saja, pemerintah juga menyusun berbagai program di bulan Ramadan ini untuk menggerek daya beli ke atas. Salah satunya program Hari Belanja Nasional atau Harbolnas yang akan diselenggarakan sepekan menjelang Lebaran. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat akan menggunakan uang THR-nya untuk berbelanja sehingga terjadi konsumsi. Konsumsi ini tentunya akan membantu pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. H-7 atau H-5 kita bikin Harbolnas untuk mendorong spending masyarakat untuk membantu pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, tegasnya. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat perihal perbedaan penyaluran PNS. Pertama, ada penyaluran THR tidak hanya diberikan kepada PNS aktif, melainkan juga kepada pensiunan PNS. Namun, komponen pembentukan penyaluran THR bagi PNS aktif dan pensiunan berbeda. Biasanya penyaluran THR PNS tidak hanya memasukkan besaran gaji pokok, melainkan juga tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, hingga tunjangan kinerja. Sementara itu, THR yang akan diterima pensiunan PNS adalah sebesar 1 kali gaji pensiunan pokok, yakni gaji pokok terakhir pensiunan PNS tersebut berdasarkan peraturan gaji yang berlaku. THR yang akan diterima pensiunan PNS adalah 1 kali gajinya. Kedua, THR yang diterima para hak abdi negara pun bisa jauh lebih besar karena memasukkan komponen tambahan dari yang sebelumnya hanya mencantumkan besaran gaji pokok sebagai pembentukan THR. Dalam peraturan pemerintah PP nomor 20 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2018 kepada pimpinan dan pegawai non-PNS pada lembaga non-struktural disebutkan bahwa besaran THR yang diberikan paling besar mencapai hampir 25 juta. Pada tahun ini, bisa saja besaran THR yang diterima lebih tinggi karena adanya penambahan komponen-komponen baru seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan hingga tunjangan kinerja. Ketiga, THR yang diberikan tidak akan dipotong pajak. Dengan kata lain, pajak THR PNS akan sepenuhnya ditanggung pemerintah. Berbeda dengan swasta yang dipotong pajak penghasilan. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan memastikan tunjangan hari raya atau THR pegawai negeri sipil akan diberikan secara utuh setelah tahun lalu dipotong karena dampak pandemi COVID-19. Simak jadwal dan prediksi besaran THR dan gaji ke-13 tahun ini. Sebelumnya, pemerintah berjanji tunjangan hari raya alias THR
dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil atau PNS tahun 2021 terbaru, THR PNS yang diprediksi cair awal Mei 2021 dan dibayar penuh tanpa potongan. Sebagaimana janji Menkyu Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2020 lalu. Janji tersebut dilayangkan Sri Mulyani karena tahun lalu pemerintah tak bisa membayar THR sekaligus gaji ke-13 kepada PNS karena anggaran fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Gaji ke-13 dan THR sesuai ketentuan sebelumnya akan dibayarkan secara penuh sesuai dengan tunjangan kinerja, ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2021. Jika THR PNS 2021 benar-benar cair, PT Bank Permata Tbk Joshua Pardede menuturkan, dampak kebijakan pencairan THR cenderung terbatas dalam peningkatan konsumsi masyarakat. Sebab PNS tak lebih banyak dari pekerja di sektor swasta maupun sektor informal. Hal ini disebabkan oleh kebijakan THR bagi PNS ini bukan merupakan suatu hal yang berbeda bila dibandingkan dengan kuartal 2 2020. Joshua juga menggarisbawahi adanya larangan mudik dari pemerintah yang berpotensi membatasi daya beli. Artinya, sekalipun THR cair, aliran konsumsi menjadi tak merata di setiap daerah. Pelarangan ini diperkirakan masih akan menekan sektor transportasi dan pertumbuhan di luar Jawa karena arus aliran konsumsi ke daerah yang menjadi terbatas, sebut dia. Joshua menilai peningkatan konsumsi masyarakat justru terdongkrak oleh stimulus lain ketimbang pencairan THR PNS. Stimulus tersebut adalah subsidi dari belanja online nasional menjelang Lebaran. Konsumsi masyarakat juga bakal terkerek ketika para pengusaha benar-benar membayar THR kepada para pekerja. Dalam hal ini, pemerintah sudah mewajibkan pengusaha untuk memberikan hak karyawan yakni THR. Kedua kebijakan ini diperkirakan akan menggerek pertumbuhan ekonomi RI di kuartal 2 tahun 2021 membaik dan mempercepat laju pemulihan ekonomi Indonesia. Secara umum, kebijakan Harbolnas